sangat senang bertemu di stasiun televisi Anda. Acara namanya Wimar Show. Mudah-mudahan bisa lama kita bertemu di sini. Kita sedang berbicara dengan Romo Frans Magnus Suseno. Into each life, some rain must fall. Jadi waktu kita bicara bagaimana Romo Frans Magnus itu betah di Indonesia dan menghargai. Toh waktu saya korek-korek ada satu saat di mana ada sedikit kesenjangan dengan masyarakat Indonesia yang mungkin sekitarnya. tidak Bagaimana? Dengan masyarakat Indonesia, tapi pengalaman yang kemudian sangat menyenangkan saya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, sebagai apa? Saya jadi saksi ahli dalam salah satu perkara tahun 90-an melawan mahasiswa, entah PRT, entah ada yang menghina presiden. Ya. Nah, waktu saya dibawa sebagai saksi ahli, jaksa mengatakan, ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Tentu para defense itu membantah, lalu lucunya hakim itu menyuruh jaksa untuk minta maaf. Jadi, oh, bagus sekali. Dia betul menghargai hak warga negara ya. Tapi kemudian mahasiswa toh dihukum cukup lama. Ya itu nggak apa-apa. Tetapi memang nasibnya dihukum ya. Satu-satunya Tapi sekarang kan jadi menteri juga mahasiswanya ya. Ya itu menarik. Jadi Anda tidak buta terhadap adanya orang-orang yang tetap mau memanfaatkan perbedaan-perbedaan. Nah saya juga kalau kita bicara tahun 90-an, tahun 60-an kan yang sangat hitam itu adalah peristiwa 6566 gerakan 31 Septembernya dan kemudian pelanggaran HAM, pembunuhan yang dilakukan sesudahnya. Itu menjadi kontroversial karena dulu sih sebagai mahasiswa saya tahunya itu PKI ya dibunuh. Tapi sekarang kita lihat bahwa itu tidak sesederhana itu. Ada pihak yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang salah. Pater Frans pernah mengatakan di bulan Maret tahun ini bahwa ada bagus ya kali kalau presiden minta maaf atas nama negara pada korban-korban tahun 65. Ya. Tapi ada yang menyanggah, itu bagaimana argumennya itu? Ya, saya sendiri berpendapat bahwa bagaimanapun kita mau menghadapi macam-macam pengalaman sejarah yang gelap, yang mengerikan, langkah pertama adalah mengakui korban sebagai korban. Jadi apakah mereka yang menjadi korban lalu menerima permintaan maaf atau tidak, itu lain masalah. Tapi kalau orang minta maaf dan diberikan, itu tidak berarti bahwa kejahatannya dianggap selesai, seperti islah gitu. Tidak. Tetapi itu tentu tidak mungkin. Itu sebetulnya tidak bisa selesai. Barangkali beberapa orang survivor masih bisa mendapat keadilan juga, jadi macam rekompensasi. Yeah. Tapi yang paling penting adalah korban yang diperlakukan buruk sekali, dihina, direndahkan dalam martabatnya, diakui sebagai korban. Ya. Islah itu dalam situasi lain bisa saja, tapi kalau ratusan ribu orang dibunuh, dan tidak pernah diakui kejadian itu oleh pemerintah waktu itu ya, Soeharto. Dan jutaan orang itu dihancurkan eksistensi, minimal sudah waktunya kita mengakui mereka menjadi korban. Barangkali kita tidak tahu berbuat apa sekarang, tapi seakan-akan tidak terjadi sesuatu, ya kan? Ini rupanya proses yang berulang dalam sejarah. Ada kejahatan, ada korban, ada pengakuan atau minta maaf, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita bicara mengenai 65 itu sudah lama, tapi nanti pada bagian yang berikutnya saya ingin tanya mengenai masa sekarang setelah 98. Penjahat-penjahat 98 pada masa sekarang, kejahatan 98 pada masa sekarang. Nanti Pater bisa komentar mengenai masa sekarang. Maksudnya yang melakukan kejahatan pada tahun 98 ya, atau sebelumnya atau bagaimana? 98, tapi kita break dulu karena memang acara ini di segmen jadi 3. Acaranya Wimar Show, stasiun televisinya, stasiun televisi Anda.